Puji Tuhan, kita kembali di dalam merenungkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 10. Di sana perikopnya berjudul Orang Samaria yang Murah Hati. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku yang mendengar channel saya pada kesempatan kali ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ayat ke-30. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu kepadanya. "Rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat ini sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Pada malam ini saya akan membagikan firman Allah tentang apakah kita benar-benar mengasihi Allah sesuai yang Tuhan mau. Seringkali tanpa kita sadari, kita selalu berdoa, "Tuhan, aku mengasihimu." Doanya sambil menangis ya Bapak Ibu ya, "Aku mengasihimu Tuhan." Tetapi pada kenyataannya sulit sekali untuk mengasihi sesama kita. Kita lebih senang menyayangi Tuhan di dalam doa kita, dalam pelayanan kita. Tapi kita terkadang sangat sulit sekali untuk mengasihi sesama kita. Mari kita akan belajar perlahan-lahan. Ada satu pertanyaan sebelum kita akan menyampaikan kebenaran itu sampai lanjut ke dalam. Apa tanda seseorang dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengenal Allah dengan benar? Apa jawabannya Bapak Ibu Saudaraku? Pasti di antara kita menjawab, mengasihi sesama. Itulah tanda orang yang mengasihi Allah. Betul, Anda semuanya hebat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengasihi Allah dan sesama adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, maka kita harus bisa mengasihi sesama kita. Bapak Ibu, kala itu ada seorang ahli Taurat datang ingin mencobai Yesus. Saya tahu ahli Taurat itu memang orang yang sudah ahli di dalam kitab. Dia ingin mencobai kemampuan Yesus saat itu. Dia berpikir dengan menjebaknya. Mungkin Yesus salah ngomong di sana. Dia punya alasan untuk menjebloskan Yesus ke pengadilan atau ke penjara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang dicobai adalah Allah Bapak Ibu ya.
Ahli Taurat ini mengatakan bagaimana caranya hidup yang kekal. Bapak Ibu, sebenarnya ahli Taurat bukannya tidak tahu, tapi memang dia sengaja ada motivasi di dalamnya. Sebenarnya pertanyaannya bagaimana caranya memasuki kehidupan yang kekal itu adalah pertanyaan yang bagus. Tetapi motivasinya adalah salah karena ingin supaya menjebak orang ya Bapak Ibu. Ada banyak orang di gereja di zaman-zaman modern ini sering jemaat-jemaat Tuhan sesama anak-anak Tuhan saling menjebak, saling memberikan pertanyaan, tapi pertanyaan itu hanya untuk menggiring supaya lawannya menjadi malu jika tidak bisa menjawab pertanyaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih sudah paham firman Tuhan, bukan berarti orang lain bisa kita buat bulan-bulanan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit sehingga membuat orang lain bingung. Tapi yang diberi pertanyaan ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka dia bisa menjawab. Ya Bapak Ibu ya, ayat yang dengan jelas Tuhan ngomongin apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana. Itu jawab Yesus, dia begitu bijaksana. Si ahli Taurat tadi dengan jelasnya dia jawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang diomongkannya sudah benar Bapak Ibu, karena ahli Taurat hanya ingin menjebaknya saja. Ya, kadang-kadang kekristenan juga sama, selalu merasa dirinya sudah mengerti dan ingin mengetes ya Bapak Ibu ya. Kalau istilahnya pengen ngetes sejauh mana kemampuan firman Tuhan yang kau miliki, kan begitu Bapak Ibu. Tetapi dalam kekristenan kita tidak hanya berlomba untuk menghafalkan ayat firman Tuhan, tetapi yang terpenting adalah apakah kita termasuk kategori orang yang mengasihi Allah sesuai dengan yang Tuhan mau. Kalau kita tipe-tipe orang yang mengasihi Tuhan Allah saja tanpa memperdulikan sesama kita, maka kita sama seperti ahli Taurat itu. Ahli Taurat dengan jawaban Yesus dia tidak puas. Dia sebenarnya sudah tahu inti dari hukum Taurat itu adalah mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Tapi dia tidak mau dipersalahkan karena mereka punya adat istiadat sangat membenci orang Samaria. Jadi orang yang disayanginya, orang yang dihormatinya adalah sama sesukunya saja. Di luar sukunya dia tidak mau menghormati. Dan sulit untuk mengampuni, membenci mereka. Iya, itulah keberadaan ahli Taurat. Bapak Ibu, adat mereka saat itu memang seperti itu. Jadi kalau ada orang Yahudi yang makan dengan orang Samaria, itu dianggap sebagai orang yang makan dengan babi. Jadi orang yang sangat menjijikkan, haram begitu ya Bapak Ibu ya. Kebencian mereka sudah tidak bisa untuk mengampuni orang lain. Tetapi ajaran Yesus berbeda. Yesus datang ke dunia untuk mengajarkan bahwa memang keseluruhan hukum Taurat itu adalah satu intinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah, kalau kita berdoa dengan rajin setiap hari, kalau kita melayani Tuhan dengan setia, tetapi kita membiarkan saudara kita di depan mata kita mengalami kesulitan, itu berarti kita bukan kategori orang yang mengasihi Allah. Bapak Ibu, ahli Taurat menjebak untuk kesekian kalinya. Dia bilang, siapa sesamaku manusia? Sebenarnya dia tahu, cuma hanya ngetes saja ya Bapak Ibu ya. Tapi kita perlu ingat, Tuhan itu sangat bijaksana menjawabnya ya Bapak Ibu. Dia memberikan suatu ilustrasi tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun, bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya sampai setengah mati. Yang datang pertama imam melalui jalan itu, dia hanya melewatinya saja. Orang Lewi juga sama. Dia melihat ada orang yang sudah setengah mati di depannya. Tidak ada hatinya yang tergerak untuk menolongnya. Dia pergi nyelonong saja. Padahal mereka seorang yang ahli kitab.
Berbeda jauh dengan orang Samaria, orang yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Mereka beranggapan orang Samaria ini orang yang tidak mengenal kitab suci begitu. Orang yang najis, pokoknya yang jelek-jelek begitu. Tapi ada sesuatu yang patut kita pelajari, bahwa orang Samaria ini hatinya tergerak untuk menolong sesamanya walaupun tidak dikenalnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, lalu datanglah seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Tergerak oleh belas kasihan. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan melihat sesama kita mengalami kesakitan, mengalami kesulitan, duka, tapi kita tidak tergerak oleh belas kasihan? Atau mungkin banyak orang Kristen itu ada tipe-tipe seperti orang katakan kalau dalam kejiwaan ada psikopat gitu ya Bapak Ibu ya. Orang dengan sadar mengambil harta milik saudaranya tanpa merasa bersalah gitu. Ini kalau ada anak-anak Tuhan seperti ini berarti bahaya. Bisa memakan habis harta milik saudaranya, bahkan sampai membunuh, merugikan sesamanya tanpa merasa berdosa. Tetap beragama, tetap beribadah pada Tuhan, tetap melayani pekerjaan Tuhan. Inilah yang akan kita soroti hari ini. Kalau Anda kategori orang yang mengasihi Allah, mari saya akan nantang Bapak Ibu Saudaraku, dan saya akan tantang diri saya sendiri. Apakah saya kategori orang yang mengasihi Tuhan Allah dan sesama? Kalau sesamamu mengalami kekurangan, apakah engkau tergerak hatinya untuk menolongnya? Mungkin sesamamu butuh beras Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu dengan santainya, oh enggak ada, beras ini hanya untuk anak-anakku. Carilah orang lain yang lebih kaya yang bisa menolong kamu. Jangan jadi pemalas, bekerjalah. Rohaninya, kalau kamu gak bekerja kamu tidak akan bisa makan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kekristenan berbicara tentang kasih. Firman Tuhan dari awal sampai akhir berbicara kasih dengan sisi-sisi yang berbeda yang Tuhan terapkan. Anak Tuhan adalah anak-anak di dalam kasih Kristus yang telah diselamatkan oleh kemurahan Allah. Biarlah kita belajar mengasihi Yesus tidak hanya dengan bibir saja, tapi mengasihi dengan tindakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengasihi Allah dan sesama adalah dasar bagi setiap ketaatan yang manusia lakukan. Ingatlah bahwa mengasihi itu bukan hanya teori saja. Mengasihi Allah itu terintegrasi dengan mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah suatu tindakan nyata, bukan sekedar konsep yang disetujui saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau dalam ayat 33, Yesus menjelaskan bahwa pertolongan yang diberikan orang Samaria merupakan wujud dari hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Kata Yunani dalam belas kasihan secara literal berarti tergerak bagian dalam tubuhnya. Itu berarti hatinya penuh dengan belas kasihan, menggerakkan untuk mendekat kepada sesama, menolong orang lain. Berarti mendekatkan kepada seseorang yang masuk atau menempatkan diri dalam situasi yang ada pada saat itu. Berarti orang Kristen tidak hanya cukup dengan baju yang bagus datang kebaktian, setelah itu pulang, tetapi waktu tetangganya membutuhkan, tapi kita menutup mata. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kadangkala kekristenan penuh dengan kepelitan. Ya, rekreasi bisa, tetapi menolong orang lain tidak bisa. Ada saudaranya mengalami kesulitan, dia tidak mau peduli, no reckon you katanya begitu kalau anak muda ya. Bapak Ibu perlu ingat bahwa Yesus tidak menyatakan salah atas mendapat ahli Taurat, tapi Yesus memberikan pengertian yang lebih dalam sebenarnya. Siapa itu sesama? Dia tidak mengajarkan definisi sesama adalah, tapi Yesus mengajarkan bahwa ada satu ilustrasi
yang dipampangkan. Ada imam, ada orang Lewi dan orang Samaria. Dari ketiga ini, siapakah yang termasuk sesama manusia? Orang Samaria lah orang yang penuh dengan belas kasihan, yang merasa iba, hatinya tergerak dengan belas kasihan, melihat sesamanya terluka, dia datang menolongnya, merawatnya, dibawa ke penginapan, terus diobati. Setelah itu dia kasih uang 2 dinar, Bapak Ibu. Nanti dia bilang, kalau aku pulang, kalau kurang uangnya tak bayar. Bapak Ibu, kalau menolong sesama jangan tanggung-tanggung. Menolonglah sama seperti engkau mengasihi Tuhan alam. Tidak mungkin Bapak Ibu saudaraku yang terkasih mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi yang di depan mata Bapak Ibu hiraukan, tidak diperdulikan. Kekristenan pada zaman-zaman akhir ini banyak kasih menjadi tawar. Banyak orang tidak peduli dengan sesamanya. Mereka bersaing untuk menjadi sangat rohani. Tetapi mereka lupa esensi dari kekristenan. Esensi dari kekristenan ialah kasih yang tiada batasnya. Mengasihi bukan hanya satu golongannya saja, satu agamanya saja. Tetapi mengasihi tidak memandang suku, ras, agama. Tidak memandang siapa kamu, derajatmu apa. Mengasihi sesama manusia sama dengan kita. Kalau kita menolong sesama, berarti itu bukti bahwa kita kategori orang yang mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Ingatlah bahwa mengasihi Allah itu berintegrasi dengan mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah suatu tindakan nyata, bukan sekedar konsep yang disetujui. Maka 3 hal yang perlu direnungkan pada kesempatan hari ini. Sudahkah dalam segala bentuk ketaatan yang sudah kita lakukan selama kita mengikut Tuhan, sudahkah bersumber dari hati yang mengasihi Tuhan dan sesama? Mari kita renungkan di dalam hati kita. Apakah semua ketaatan kita ini bersumber dari kita mengasihi Tuhan dan sesama? Yang kedua, adakah kasih kita kepada Tuhan membuat kita semakin mengasihi sesama? Atau kadang kita semakin eksklusif mengasihi Tuhan. Kita tidak pernah kenal tetangga kita. Kita tidak pernah peduli orang lain jungkir balik mencari uang, tidak mampu, ini sakit dan ini. Kita tidak peduli, yang penting kita enjoy bersama Tuhan. Bapak Ibu, Anda kategori orang keliru kalau orang seperti ini. Jika kekristenan seperti ini, maka kasih Kristus tidak akan sampai ke ujung dunia. Kasih Kristus harus diberitakan sampai ke ujung dunia dengan cara pola pikir kita, sepak terjang kita mencerminkan kasih Kristus. Supaya dunia tahu bahwa Yesus itu mengasihi. Dan kita pun anak-anak Tuhan harus mengasihi Tuhan dan sesama. Keberadaan kita harus berdampak positif bagi dunia yang serba miskin kasih sayang. Kasih kita tidak bersyarat. Kasih kita tidak ingin ada timbal baliknya. Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang luar biasa itu tanpa minta sepeser pun dari kita. Maka kita akan membagi kasih kita kepada sesama dengan sukarela, tergerak belas kasihan. Kadang orang Kristen ini kurang rasa belas kasihan, kurang bermurah hati dengan sesamanya. Mungkin melayani Tuhan nomor 1, berdoa nomor 1, membaca firman Tuhan nomor 1, tetapi untuk bersedekah, untuk memberi dengan sesama, untuk menolong sesama, itu sangat sulit. Apalagi musuh kita yang kita anggap saingan kita, itu sangat sulit bagi kita untuk menyayangi mereka. Tapi ingatlah pada firman Tuhan kali ini, ingatlah orang Samaria tidak punya pengetahuan seperti sepintar ahli Taurat dan orang Lewi. Tapi dia punya belas kasihan.
Kita anak-anak Tuhan yang bertahun-tahun mengenal Kristus, dididik dalam firman Tuhan. Tentu firman Tuhan itu telah apal di dalam otak kita, ini sudah sangat apal. Tapi kita belajar untuk mewujudkan kasih itu dalam tindakan. Ingatlah, fakta menunjukkan bahwa kita berbelas kasihan itu berujung pada suatu tindakan atau aksi yang konkret dan kontekstual kepada siapa saja tanpa memandang golongan, kelompok, dan sebagainya. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah tindakan nyata apakah yang telah kita wujudkan dari hati yang penuh belas kasihan kepada orang lain. Sudahkah tindakan kita ini penuh belas kasihan kepada sesama kita? 3 hal ini yang patut kita renungkan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, saya akan ulang. Sudahkah segala ketaatan yang kita miliki ini bersumber dari hati yang mengasihi Tuhan dan sesama? Yang kedua, sudahkah kita semakin mengasihi Tuhan, semakin kita peduli mengasihi sesama lebih lagi? Tindakan nyata apa sih yang sudah kita perbuat terhadap sesama kita? Sudahkah kita berbelas kasihan kepada orang lain? Ini yang patut kita renungkan pada kesempatan kali ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjalankan hidup kekristenan dengan penuh kasih. Jika kita kategori orang yang mengasihi Allah, maka kasihilah sesamamu. Karena sesamamu adalah suatu wujud, bentuknya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sesamamu bukan sainganmu, sesamamu bukan orang yang kamu sikut, bukan orang yang patut kamu hancurkan bisnisnya. Tapi sesamamu patut kamu bina. Mungkin ekonominya kurang, kamu angkat derajatnya. Mungkin sesamamu membutuhkan uluran tanganmu. Mari kita berbelas kasihan. Memang kita tidak kaya mungkin, tapi gak semua orang kaya juga penuh belas kasihan. Kadang orang yang biasa-biasa saja, tetapi memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Jika Anda diberkati Tuhan dengan luar biasa, mintalah kepada Allah supaya memenuhi hati Anda dengan roh yang penuh dengan murah hati, penuh dengan belas kasihan, sehingga selalu tergerak hatinya untuk menolong sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pada kesempatan kali ini. Amin.